sejalan dan senada dengan Mbah Sadiman, ada kisah namanya Mbah Sukadi. Mbah Sukadi ini dari Kabupaten Pati. Beliau juga sama. Di kawasan beliau itu beliau menanam. Jadi Mbah Sukadi ini warga desa Klakasian, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Ia juga menanam di daerah Pebukitan Kapur, Pegunungan Muria, dulunya rawan kekeringan. Ia dikenal sebagai perintis lingkungan yang menerima penghargaan Kalpataru 2019 ini, Pak. Kalau Mbah Sukadi ini dari 1990-an sampai 2015, jadi 25 tahun. Jadi Mbah Sukadi ini di wilayah Gembong itu dia nanamnya itu tanaman itu pinang. Bukan beringin, bukan aren, tapi pinang. Tanah tipis berbatuan. Nah, jadi tanahnya itu tipis berbatu. Gimana, Pak? Kita nanam di tanah subur aja males. Ini sudah tanahnya tipis berbatu. Orang nanam itu kan pasti punya harapan. Nah, kalau tidak punya keyakinan tinggi, air cepat hilang ke bawah, rentan kekeringan panjang saat musim kemarau. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi di Kecamatan Gembong Kabupaten Pati itu upaya Mbah Supadi itu akhirnya setelah 25 tahun itu mendapatkan hasil sama seperti model Mbah Sadiman. Nah, karena itu apa? Mbah Sukadi juga sama. Masyarakatnya itu menganggap bahwa perbuatan Mbah Sukadi ini adalah satu hal yang aneh. Ia menanam dari tahun 1990-an, memilih pinang, akarnya menembus dalam, efektif menjangkau lapisan tanah bawah. Cocok untuk tanah kapur dan kering, tidak merusak struktur tanah, bernilai ekonomi. Hadirin rahimakumullah. Semua itu dia lakukan berpuluh tahun dengan biaya sendiri, tanpa pujian, tanpa upah. 25 tahun. Jadi kalau bapak-bapak ini yang suka nanam, ini kalau ada sejengkal tanah, Pak, di wilayah dekat sungai kita yang di tengah itu, bapak tanemin, nanti pahalanya bisa mengalir. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi selain pinang ada bambu, ada tembesi, ada jati dan penutup tanah lainnya. Nah, penanaman ini dilakukan selama 25 tahun, akhirnya menghasilkan mata air yang tadinya mati mengalir, air bersih tersedia, lingkungan menjadi lebih hijau, air digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian dan ternak. Dampaknya alhamdulillah mendapat Kalpataru 2019. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa Mbah Sadiman dan Mbah Sukadi itu bisa sabar? Sama cemoohannya, pohon ini bukan untuk saya, tapi untuk anak cucu. Nandur wit iki dudu kanggo uripku saiki, nanging kanggo uripe anak putu besok. Sama ternyata, baik Mbah Sadiman maupun Mbah Sukadi itu terinspirasi oleh ucapan Umar bin Khattab. Inni la agrisus syajaro wa la'alli la akulu minhu. Aku menanam pohon meskipun aku mungkin tidak akan memakan hasilnya, walakin yakulu minhu man ba'di. Tetapi yang akan menikmati hasilnya adalah generasi setelahku. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mengapa keduanya bisa sabar? Nih, kalau kita kan setahun aja bosen, Pak. Kalau di sini ada yang 25 tahun menanam, alhamdulillah sih. Kenapa mereka bisa sabar? Menanam itu untuk generasi berikutnya. Ini perintah. Nabi Muhammad SAW bersabda, in qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah fa in istata'a an yagrisa fal yagrisa. Andaikan esok itu kiamat. Nabi dalam sabdanya, andaikan besok itu kiamat, wa fi yadi ahadikum fasilah, dan diantara salah seorang kalian itu di tangannya ada bibit, di rumahnya ada bibit pohon, atau di
kebunnya ada bibit pohon, ini tatoan yang bisa kalau sempat falyagrisha, tanam. Ini maknanya. Menanam itu jangan berpikir buat apa nanam. Saya udah mati duluan. Nah, kalau begini ini model pedagang ini. Nih, Pak. Mereka sabar. Sabda Nabi berkaitan dengan menanam pohon, ma min muslimin yagrisu ghursan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tairun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bi shadaqah. Ma min muslimin, tidaklah seorang muslim yagrisu ghursan, menanam pohon, aw yazra'u zar'an, atau menebar benih, fayakulu minhu tairun, lalu kemudian setelah besar pohonnya, lalu kemudian buahnya, bunganya dimakan burung, au insanun, atau dimakan manusia, au insanun, atau dicuri orang, au bahimatun, atau untuk makanan binatang ternak, illa kana lahu bi shadaqah, maka baginya itu sedekah. Jadi kalau Bapak besok ada satu pohon ditanam di pinggir kali yang luang, lalu kemudian pohon itu ada burung begitu gede, ada burung yang makan bunganya, memindah-pindahkan, Bapak udah meninggal, dapat kiriman pahala ini. Itu Pak. Jadi nanam itu jangan mikir, alah nanam juga percuma. Jangan. Sampai di dalam hadis yang lain saya pernah baca, andaikan buah dari tanaman itu dicuri orang, oleh Allah kita diberi pahala sedekah. Padahal dicuri, Pak. Makanya kalau ada yang nanam belimbing buluh itu ya, belimbing yang buat sayur itu kan, yang sering buat asam pade makanya itu banyak yang minta, Bapak nanam itu banyak yang minta, tetangga ini minta, itu sedekah. Bilang saja siapa yang butuh belimbing ini silahkan ambil, itu sedekah. Kita udah wafat, itu belimbing masih 10 tahun kemudian baru mati, nah kita sedekahnya dapat. Ini penting, Mbak. Nah kalau nggak dikasih tahu begini kan umat nggak tahu. Mudah-mudahan apa yang kita perbuat itu adalah merupakan sebuah ibadah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena itu Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan hifdzul bi'ati wajibun syar'i li'annahu min hifdzin nafs wal khaya. Menjaga lingkungan itu termasuk tujuan syariah, melestarikan lingkungan dan kehidupan menjadi lebih baik. Jadi kalau di Harapan Baru ini orang tidak nanam, udara ini menjadi jelek. Makanya kalau Bapak masuk ke sebuah komplek lingkungan yang banyak pohon besarnya, itu adem, Pak. Seperti di Gria Bintara Indah, itu lebih adem daripada kita. Makanya kita selaku RW atau apa, kalau kira-kira pohon yang sudah besar-besar itu ditebangin, kalau bisa larang, Pak. Kalau dirapikan boleh. Jadi jangan ada, hadirin kaum muslimin rahimakumullah,